Ipan, kalau kegiatan maksud Ipan lagi jago, kalau nanti keluar bahasa Ipan tak apa-apa, sementara bahasa Cina yang keluar. Baik, saya pada Rafael Samosid, orang Batak dari Sumatera Utara, Indonesia. Sudah 10 tahun di Cebu, Sarawak. Sebenarnya masa saya sudah selesai. 10 tahun saya diberi dukungan, tapi diminta lagi untuk meneruskan tahapan. Nanti kalau sudah pakai tongkat baru diusir pulang balik. Terakhir, Aji, thank you sudah datang menua kami. Kabarnya puji Tuhan kalau video ini kenal. Kami dua ya Pak Gili hari ini. Nama penawar kami bertemu. Amat seru banyak. Jadi baru datang tadi, bisa aku pun kemarin baru jadi aku langsung ke immigration dengan kawan-kawan tim lah kalau ngambil visa multi aku ambil ke sana. Jadi kalau mereka kita dekat mulai sesi kita datang hari Minggu ya. Jadi kepakai tema itu diberi sebenarnya terus ke nama lagi ke tuku ke acara kita ke bakal lumayan itu mana pada kuibat itu perlu jadi kuibat pasti dengan keipan alun nampak mana kita suka saya pakai minyak pakai ipan banyak yang bukan ipan kan banyak yang orang Sabah juga Sabah mana Jalan Binatang. Oh dari Binatang Kadasan Dusun ke Kadasan Itu dari Cina sih. Cina Kadasan. Cina Kadasan udah harus Kadasan. Jadi kita malam hari ini mulai saya mau lihat sebentar saja. Jadi di sini sudah ada ini kayu. Ini bukan peninggalan habis ini kena renovate. Walaupun begini dibuat tidak apa-apa. Kenapa baru tadi waktu dalam kereta pikirkan lagi tentang satu hal. Sebab malam ini sebenarnya kita ada menulis apa yang kita harapkan dari retreat ini. Entah kita ikut 100%, 80%, 50%, tapi kurang-kurang ada yang kita harapkan. Kenapa buat ini? Jadi nanti ECK sudah akan sediakan. Jadi saya kasih tahu dari awal. Bagian sesi untuk hal ini akan dibagi dalam 2 bagian. Jadi apa yang akan kalian gantungkan di sini itu akan kita makan hari Jumat malam. Jadi kertas yang lain yang akan kalian ambil mulai hari Sabtu, hari 6 itu akan dipergunakan sampai hari Minggu yang adalah komitmen dan niat kita yang akan kita hantarkan sebagai persembahan ke Allah. Oke? Jadi mulai malam ini boleh tulis, terutamanya besok. Tak usah tulis nama kamu di kertas itu, nanti kamu gantungkan sendiri. Jadi ini akan menjadi pohon pengampunan kita. Okay? Sebab oleh karena satu orang dikatakan dosa masuk ke dalam dunia Adam, dan oleh karena satu orang itu Yesus sendiri, maka dosa itu dihapus. Jadi hanya karena pohon maka kita mau menggantungkan pada pohon itu. Oke? Dalam dosa kita. Jadi kertas itu tulis, tidak apa kamu tulis saja apa saja di situ kecuali orang lain yang tahu tulisan kamu tidak apa-apa. Jadi jangan kamu tulis nanti nama kamu di situ. Sebab walaupun kalau kita katakan seperti besok pagi kita akan ada sesi sharing dalam grup, dalam kumpulan. Jadi apapun yang kita sharingkan di sini hanya tinggal di sini. Selalu harus saya katakan begitu. Tapi kadang-kadang pun kita kan manusia juga yang tak luput dari kehilangan dan kesalahan. Nanti sengaja salah omong pula. Lalu ceritakan dosa kawan. Jadi tidak usah ditulis namamu, isinya tuliskan di situ, digantungkan nanti kita akan pakai. Baik, ada pertanyaan tentang itu? Jadi EJK mereka akan sediakan kertas warna-warni. Udah warna-warni. Jadi ambil sesuai warna perasaan hatimu. Ambil warna pink, warna terkasih. Warna hijau artinya kehidupan. Warna merah. Saya minta dengan dia buat warna purple kalau ada kamu rasa suka. Contoh.
Kalau saya sebut nama orang siapa yang saya tahu. Pokoknya kita tidak tahu. Kita meletakkan kata Pak dan kemungkinan itu pada orang yang kita berikan. Apa yang tidak sempat kita dapat. Ada banyak pertanyaan itu. Bilang dengan mama saya menyesal, tapi dia sudah meninggal. Mana pulang? So, kamu gantungkan saja. Terus melihat dia lagi. Terus sama cium-cium kau peluk-peluk. Nanti patah maksud saya, yang lain tak dapat gantung. So, kasih gantungkan di sana. Seperti kamu, apa dikatakan Tuhan Yesus? Kalau kamu meninggalkan satu tempat, kamu kepada murid mengibaskan debu. Mengibaskan debu dalam kaki itu mau mengatakan satu hal. Bukan mau mengatakan tutuplah kau, bukan. Artinya, you jangan bawa stain itu, jangan bawa debu itu. Memang tidak mudah, tidak mudah. Dalam hidup kita selalu macam begitu, itu bukan hal yang mudah. Kalau baru kamu dengan orang sakit hatinya kau bawa kemana-mana. Kamu kena marah di office, kamu kena marah di kantor sama di office tempat kerja, yang kena terbias di rumah, bukan? Kenapa? Karena debunya kamu tidak tinggalkan di sana. Kembalikan diri. Kembalikan diri. Bagaimana orang yang kerja di mining untuk emas. Kalau macam di Freeport di Papua itu semua lori truk-truk yang keluar sudah selesai, mereka semua spray lagi, bukan? Spray sampai tidak ada tanah. Kenapa? Takut ada di situ nanti emasnya tinggal. Di spray semua. Jadi orang yang kerja juga di spray semua habis. Apalagi depan untuk daya cek semua, jangan dia bawa pulang. Kalau bawa pulang enak juga kan, kalau kamu debu emas itu baju. Nah, itu pun ramai. Ada kasih contoh sudah. Kalau mau tutup nama lipat, tapi jangan juga ada nanti orang apa. Itu memang tidak dianjurkan lah, bahkan oleh penganjur sekalipun. Jadi seperti itulah Yesus katakan, kebaskan debu. Kebaskan debu bukan kutukan. Artinya dikatakan dalam kitab Khotbah, kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Tapi sering kita bawa-bawa kesusahan. Jadi nanti masuk sesi pertama hari ini apa yang mau kita lihat. So, tentang ini oke? Jelas? Jadi tinggalkan di sana, kamu tinggalkan saja. Nanti ambil ada sesi malam menulis sesuatu. Apa kamu mau harapkan dari retreat ini? Apa yang kamu mau doakan? Kamu tinggalkan di sana. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Selesai kita. Jogging saja. Saya biasa jogging. Dan dulu 3 tahun yang lalu saya datang ke sini. Tempat ini masih ada gelap sedikit lah, saya boleh bersembunyi. Tapi hari ini terang beneran sudah. Jadi kelihatan juga kalau saya tidak handsome, jadi tidak apa-apa. Dulu masih gelap kan? Sangat gelap. Baguslah. Mudah-mudahan terang ruangan ini seterang hati kita juga. Baik. Untuk malam hari ini kita dengan sesi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Oke? Jadi ini sesi untuk malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi besok pagi. Kita hanya mau melihat dulu. Karena ini kan dibuat hanya untuk penggunaan EJK. Jadi biar kalian sedikit tahu sampai besok. Kemudian hari Sabtu, hari 6 kita mulai dengan malam kan. Nanti besok akan diumumkan tentang itu. Lalu pada malam itu kita akan ada, karena tidak ada di sini, kita akan teruskan dengan nanti ibadat semi-taise, semi-adorasi. Sebab besok siang ada adorasi. Adorasi bersama dengan Divine Mercy yang sesudah atau diikuti dengan misa di gereja. Lalu hari Minggu kurang lebih seperti itu. Kita mulai dengan sesi pagi, lalu ditutup dengan misa siang hari sesudah misa Inggris selesai. Ya? Baru kita teruskan misa di sana. Jadi ada persiapan 1 jam antara jam 11 sampai jam 12. Sampai di sini, oke ya? Ada pertanyaan? Oke? So, karena tidak ada yang bertanya lagi, sekarang kita sekir. Itu jangan lihat-lihat itu Chinese saya tak selesai.
Betul Pak. Susah juga, lama-lama pikir susah juga tuh bahasa Cina. So baik, kita mulai malam hari ini mengikuti judul yang diberikan oleh dari tim kepada saya. Kita boleh baca di situ apa dituliskan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Jadi dalam rekoleksi kita, dalam retreat kita ini, mungkin kita selalu mau bertanya langsung pada diri kita. Misalnya minta bagaimana Tuhan boleh mengubah hidupku, bagaimana Tuhan boleh memberikan kepadaku sesuatu. Karena seringkali sebenarnya pusat pikiran kita tumpukan adalah pada diri kita sendiri. Jadi dengan tema ini saya berterima kasih diberikan kepada saya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Pernahkah kita akui kasih Tuhan tidak pernah berubah? Saya kira menurut kita kasih Tuhan selalu berubah-ubah. Walaupun kita nyanyikan dalam lagu-lagu kita, oh kasih Tuhan tidak berubah, kasih Tuhan tidak berubah. Tetapi sebenarnya kita rasa berubah. Kenapa? Karena kita mengukur Tuhan dari diri kita sendiri. Karena itu saya katakan Tuhan atau aku. Kasih mana-mana. Tuhan atau aku. Nyata dalam kehidupan kita bahwa sebenarnya yang berubah bukan Tuhan, tetapi yang berubah adalah bagaimana diri kita melihat. Kalau kita katakan begini, seringkali kalau kita merasa wah, sukacita, gembira, maka kita bilang oh Tuhan baik. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Tapi saat kita mengalami kedukaan, kemalangan, apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan? Masih kita katakan Tuhan baik? Jujur saja, tidak usah malu-malu. Masih kita katakan Tuhan baik? Masih? Masih? Yakin? Yakin? Apa yang pertama-tama kita katakan? Kita tanya, pasti kita tanya pertanyaan, kenapa Tuhan? Betul tidak? Kenapa Tuhan? Saat kita katakan kenapa Tuhan, kita sudah mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita yang merasa dan kita kira Tuhan tidak peduli. Ini bukan hanya salah kita, tidak. Dosa sejak lama. Ini dosa Adam dan Hawa. Apa dikatakan? Sisa 2023 hal yang sama. Dikatakan kepada manusia pertama. Apa dikatakan Tuhan? Semua buah pohon dalam taman ini boleh. Saya sengaja tanya ke tidak besok kalau kelompok kita suci bagus. Saya tidak mau lagi. Kapan tuh masuk kita gimana kita suci orang Katolik? Bukan nama. Saya tidak mengejek kita sama Katolik. Saya di Sibu pun saya bilang begitu. Sama di Jakarta itu hari pun begitu. Lihat kawan-kawan kita yang SIP, BM, atau apapun itu yang Protestan. Kalau ke gereja mereka walaupun sudah ada app di handphone mereka bawa apa? Bawa Alkitab, lalu bawa buku Kidung Pujian ke hafal. Orang Katolik pergi gereja. Tolong ya Tuhan, toh. Betul tidak? Orang yang Protestan berapa lama homili pastor dia? Kalau 30 menit pastor dia homili, apa kata Umar bin? Pastor tidak siapkan homili, tidak siapkan homili. Kalau pada kita di Church Katolik 30 menit homili, memang tidak ada homilinya. Betul tidak? Kalau yang pastor karena 30 menit saja, ya ini pastor malas betul, tidak siapkan homili. Benar? Benar. Yang Katolik kalau hadirnya 30 menit homili, ya betul, lama betul. Memang tidak pada homili ya Pak. Betul tidak? Lalu apa yang jadi kemudian? Kalau pastor di gereja lain dua mula lagi kutip sama kutip sini kita seperti dikatakan dalam Injil Matius bab 52 buka-buka. Yang Katolik seperti dalam kitab Kejadian buka dari belakang.
Buka kitab Kejadian, buka dari belakang. Saya bilang, kamu bawa apa? Kitab kamu itu bahasa Ibrani, kan? Kalau dari belakang buka, membaca dari kanan ke kiri. Ibrani kan kanan ke kiri, sama dengan bahasa Jawa dari kanan ke kiri. Kitab Kejadian paling depan, dia buka paling belakang. Kalau dibilang, oh Injil Markus bab 17, betul, tetap ada bab 17. Mana ada Injil Markus bab 17? Kalau kita orang Katolik pasti Pak. Kalau yang protes saja, betul, salah Pak, tidak ada. Tepat. Karena mereka hari-hari baca kitab suci. Jadi sengaja kalau besok kalian mau bawa, baik Pak. Kapan pun maksudnya. Jadi karena besok pun ada kutipan kitab suci. Jadi kita lihat. Sengaja saya memuji, bukan memuji. Kita pernah dengar. Jadi dikatakan dalam kitab Kejadian, jadi kamu tahu di bagian depan, bab 1 bab 2 kisah tentang penciptaan. Manusia diciptakan, nama dia Adam dan Hawa. Waktu diciptakan manusia, Allah menciptakan juga taman Eden. Kalau dia tidak tahu juga memang heran juga lah sekarang. Taman Eden, betul? Dan di taman Eden Allah mengatakan menciptakan pohon-pohon dengan buah yang layak untuk ya. Lalu ada satu pohon yang dikatakan amat menarik buahnya, yaitu pohon pengetahuan yang ada di tengah taman itu. Apa dikatakan pula kepada perempuan itu? Bukankah Allah melarang kalian makan buah pohon? Oh no, dia kasih semua, tapi yang satu itu saja. Yang satu itu saja. Jadi manusia pertama pun curiga dengan Tuhan. Curiga apa? Mereka curiga jangan-jangan Tuhan yang kasih sembunyi. Dia tidak adil. Sebab itu pikiran kita, adil bagi kita adalah bahwa kita semua sama rasa, sama rata. Kamu dapat nemtek macam begitu, saya pun harus nemtek macam begitu. Kalau kamu dapat lebih sedikit, tidak adil. Jadi perempuan itu pun, kalau sebut perempuan lagi kan, di Taman Eden dia jawab ular apa? Semua boleh, yang satu itu saja. Kenapa? Tidak. Jadi itulah asal mula. Dosa dimulai dari apa? Kepapas. Jealous. Iri. Karena itu ingin. Jadi keinginan yang membuat kita iri. Kalau kami di Indonesia sebut iri tanda tak mampu. Ya, selalu kalau kita iri artinya kita tak mampu. Kenapa? Tidak mampu, bukan tidak mampu beli, tidak mampu melihat bahwa kita pun punya. Kita pun punya. Satu itu pancingan terbesar. Kenapa iklan jual barang yang sama? Tapi tetap kita merasa kita tidak punya. Saya kalau di Sibu mereka bilang, sister pun sudah kena cangkit. Sister di sana itu kami pun kena cangkit. Padahal waktu saya di Jakarta sama aja. Saya coba tantang mereka, ada sister Franciscan juga. Nah kita pergi ke Kokas, itu mau aja sih mau pergi ke Kokas. Tapi kami Sibu menghabiskan itulah biasa. Bawa sister ke Kokas. Yang mereka sebut apa? Window shopping. Pernah dengar window shopping? Apa artinya? Cuci mata, lihat-lihat aja Pak. Tapi pulang windownya sekali dia bawa. Judul dia window shopping. Ujung-ujung sampai window kedai itu pun dia beli pulang bawa. Karena itu yang disebut dengan temptation. Saya tidak mau katakan apa. Coba bawa pergi sana. Kalau saya tidak kata bilang, saya tidak mau ikut lah. Pertama, lama menunggu di sana. Orang-orang di pas mereka bilang, kasihan ini lakinya. Nunggu ini dia belanja. Ini siapa? Sebab nunggu sejam lagi di sana. Buat apa di depan kedai mall? Dia tak cocok pergi sana lagi dengan rombongan sister. Lalu apa yang sering jadi adalah seperti kawan-kawan di sana juga lihat, wah itu bagus lah dia bilang. Kamu kan ada kata laki dia, kamu kan ada itu sport. Iya tapi warna macam itu macam tak ada di rumah.
Kalau dia punya selipar sudah kasut sudah ada mungkin 40, tapi yang warna begitu pun tidak ada. Pelangi berapa warna sih? Jadi mau kita katakan apa? Itulah yang disebut temptation. Temptation. Kalau orang Iban sebut amuk mata. Amuk mata. Amuk mata lalu ngasuh rusuh jiwa. Rusuh jiwa. Itulah perbuatan kan disebut dalam kitab suci. Dia melihat buah pohon itu amat menarik dan menarik buahnya dan kelihatannya sedap untuk dimakan. Dia belum makan tuh. Lalu apa dikatakan perempuan itu? Dikatakan ular semua tidak boleh. Boleh. Tapi yang di tengah taman itu jangan kamu dimakan. Disentuh pun mati. Yo. Mana ada Tuhan bilang sentuh mati? Tidak ada Tuhan bilang sentuh. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan kamu akan mati. Bukan dalam kitab Kejadian. Tapi kalau kamu ketawa lah. Besok betul mana? Jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan kamu akan mati. Perempuan itu jawab ular dalam bab 3 kitab Kejadian. Jangankan dimakan, disentuh pun mati. Itulah kalau orang sudah matiin, mula dia menambah-nambah kata. Itulah asal mula. Dari dulu sudah gosip. Jadi itu perempuan bergosip dengan ular. Jangan kau tengok. Ular pun dibawa dia untuk bergosip. Tentang siapa? Tentang Tuhan. Benar tidak? Tuhan tidak ada bilang jangan kau sentuh mati, tidak. Jangan kau makan, kau mati. Sentuh mati, kau jadi dari awal sudah itu. Kenapa mula bergosip? Karena kita ingin, lalu kita tak dapat, lalu tumpu kita adalah ini. Tuhan sudah beri banyak buah pohon, tidak penting. Ini kenapa tak? Tuhan dah beri kamu kereta, tidak. Kenapa tidak kereta macam tetangga? Tuhan dah beri kamu televisi 800 inch sudah. Karena tumbuh kita kesana. Kita lupa apa yang Tuhan beri. Di Taman Eden Tuhan beri banyak macam buah-buah. Kamu sudah punya 40 kasut. Yang warna ini pasti tidak ada. Kita selalu lupa. Kenapa? Karena seluruh diri kita ditutupi oleh keinginan. Jadi itu yang membuat. Dan sejak pertama, jangan malu. Bukan salah saya, bukan salah kamu. Dari dulu. Memang itulah pembawaan kita manusia. Dan pemahaman kita tentang Tuhan seperti manusia. Maka berbuat katakan Tuhan punya rahasia dengan kita. Karena itu waktu mereka ambil buah itu, mereka makan, apa yang terjadi kemudian? Bahwa mereka tahu mereka telah. Mereka lupa sebelumnya, mereka lupa menghargai ketelanjangan itu. Mereka lupa untuk mengagumi ketelanjangan itu. Apa maksud telanjang? Baru dalam kitab Kejadian. Bukan bogel. Telanjang itu artinya kamu adalah saya adalah kamu. Apa kata laki-laki itu tentang Hawa? Dia tidak menyebut nama, dia katakan inilah dia tulang dari tulang dan daging dari daging. Aku kamu, kamu adalah aku. Kita sama kita jaga kita. Itu dulu waktu COVID, lewat COVID dia jaga orang sudah pada menjaga. Tidak, saya bukan menjaga. Biasakan macam begitu. Jadi kamu lihat, waktu itu kamu adalah saya adalah kamu. Sesudah mereka makan buah pohon itu, bahwa tahu mereka melakukan dosa, lalu mulai mereka jangankan dengan Tuhan, maka relasi mereka dengan yang lain putus. Ketika relasi kita rusak dengan Tuhan, maka relasi kita dengan yang lain juga rusak. Ketika kita berbuat dosa pada Tuhan, maka kita pun mulai curiga pada sesama. Saya terus terang saja, saya katakan saja. Kalau orang terlalu banyak curiga,
berarti orangnya sudah pernah melakukan. Saya jujur saja mau katakan, itu seringkali dikatakan oleh teman. Kalau orang takut mengatakan, wah ini kalau saya letak di sini ya biasanya hilang kayak duit. Kenapa kamu tahu? Karena mungkin dia pernah tahu cara bagaimana mengambil. Ada di itu dilihat di Instagram kadang-kadang. Jadi istrinya buka handphone, dia bilang, karena ada kadang permainan pertanyaan dia bilang, kalau selingkuh di mana tempat bersembunyi kalau orang datang? Di balik pintu, dalam lemari, di bawah katil, itu ada pilihan kan? Dasar suami dia, itu tempat dia bilang yang dia usul itu mana? Itu dia bilang apa, dia katakan itu model lama tuh. Jadi bagaimana yang model baru? Lalu suami dia lihat istrinya, lalu dia baru bilang, oh berarti kamu sudah diakal. Jadi itu salah satu kata baru menyindir saja, baru di Instagram mereka baru menyindir macam begini. Tapi satu hal yang menarik, kalau begitu, waktu manusia itu curiga pada Tuhan dan tidak percaya pada Tuhan, maka demikian juga sama mereka tidak percaya. Maka mereka mengambil daun menutupi ketelanjangan mereka. Mereka tidak lagi percaya. Maka ketelanjangan Allah di situ bukan soal bukti. Ketelanjangan adalah dia tidak tahu. Hari itu waktu kami dulu sama mau tanya Ajik punya paspor handphone. Ajik punya paspor handphone di paspor. Istri tahu paspor. Enggak, jangan lagi. Lu kedua aku apa ya? Aku ini dia, aku ini nak belajar katanya semua. Sama kan? Sama. Kalau saya bilang, ini handphone kita pakai bersama di rumah, ada. Biasanya saya bilang, enggak apa. Namun barang laki, sama pengawal kami itu aja. Oh, mai untuk daftar belanja lagi, hapusnya lagi. Nanti dia hapus pula, salah tekan dia hapus. Baik, saya password saja. Suami kau tahu passwordnya? Untuk apa dia tahu? Dia punya handphone sendiri pun, dia password saya tidak tahu. Itu dulu sudah mereka bilang, oh baru menutupi ketelanjangan. Yang dulu saya adalah kamu, kamu adalah saya. Tanpa saya bicara, kamu sudah tahu tentang saya. Sekarang saya bicara banyak, kau tidak tahu apa-apa juga. Kenapa? Karena kita tidak lagi saling mengenal. Maka ketika rusak dengan Tuhan, maka relasi dengan sesama manusia. Ketika makin tidak percaya dengan Tuhan, demikian Tuhan saja kita tidak percaya, apalagi mau percaya dengan sesama manusia. Saat kita tidak pernah berani percaya dengan Tuhan, dah kalah. Oh sudah saya kenal ya Tuhan. Maka hal yang sama kenapa? Oh Tuhan juga ada sudah kenal. Waktu saya minta dia tidak beri. Kan? Jadi maka saya katakan, maka pemahaman kita adalah tergantung pengalaman harian kita. Apa yang kemudian lalu pandai lari-lari. Oke. Jadi selalu demikian kalau kita katakan siapa Tuhan bukanlah siapa dia dalam diri. Siapa Tuhan adalah apakah dia berguna untuk saya atau tidak. Maka ketika kita mau bertanya tentang Tuhan, bagus kita bertanya tentang diri kita. Karena kita yakin percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dan kita yang sering kali berubah. Sebab sering dalam kehidupan kita menuduh orang lain berubah. Padahal sebenarnya mungkin perasaan kita terhadap orang lain yang berubah. Sering kita lebih mudah menanya kesetiaan orang lain, tetapi kurang merefleksikan kesetiaan diri kita. Kenapa kita curiga terlalu pada orang? Karena mungkin kita punya pengalaman seperti yang kita curiga. Jadi kenapa curiga pada sesama? Adam dan Hawa karena sudah lebih dulu curiga pada Tuhan.
Jadi kita teruskan. Jadi sebenarnya kadang dalam cerita hidup kita, pusat cerita hidup kita adalah diri kita. Maka kita pergi datang ke gereja setiap hari Minggu demi kita. Demi kita. Apa arti Ekaristi? Siapa yang guru kelas CCD dan RCIA di sini? Apa arti Ekaristi? Kita rayakan Ekaristi setiap minggu, betul. Apa artinya Ekaristi? Perjamuan kudus, apalagi dari kata Eukaristia, artinya thanksgiving. Maka Ekaristi beri terima kasih. Dalam Ekaristi kita beri terima kasih ketika Tuhan sudah mati, mencurahkan darahnya untuk kita. Kita sambut dalam doa sederhana. Beri terima kasih kurang-kurang sekali seminggu. Kita beri terima kasih pada Tuhan, seminggu ini sudah jaga hidup saya. Jadi Ekaristi artinya thanksgiving. Thanksgiving. Tapi seringkali kita pergi datang ke Ekaristi, kita datang ke misa, kita untuk kita katakan berdoa itu adalah memuji Tuhan. Tapi kadang saya pergi ke misa untuk diri saya, untuk intensi, untuk niat, untuk harapan. Tuhan Yesus sendiri ajarkan doa yang baik apa doa Bapa kami. Doa pertama memuji itu bukan langsung minta. Tapi yang sering kali jadi adalah pusat dari cerita kita adalah diri kita. Saat kita merancang mengatur maunya berjalan sesuai dengan diri kita, maka kita selalu patut bertanya dalam hati, sekarang yang pedang kendali siapa? Tuhan atau saya? Yang pedang kendali Tuhan atau saya? Kita teruskan. Sulit kita mau menerima apa dikatakan Nabi Yesaya dalam bab 55 ayat 8. My way is not your way. Jalanku bukanlah jalan. Rancanganku bukanlah rancangan. Kenapa? Dalam hidup kita sering kita merasa kalau tidak sesuai dengan rencana saya, rancangan saya, Tuhan tidak merestui, Tuhan tidak baik. Kita sulit menerima Tuhan punya rencana atas hidup kita. Walaupun dalam mulut kita bernyanyi indah pada waktunya. Amat ya? Kita nyanyi bagus. Indah pada waktu. Tuhan, dalam hati tanya, betul gak lagu ini enggak? Karena kenapa? Karena tekanan hidup kita, karena pengalaman hidup kita tak dapat disalahkan. Karena kita manusia dengan kelemahan kita, dengan pengalaman kita, dengan keinginan kita. Salahkah? Tidak. Justru kalau kita tidak demikian, kita bukan manusia, kita sudah malaikat yang tidak punya kebebasan. Malaikat tidak punya kebebasan, mereka hanya memuji Tuhan. Tapi kita manusia punya kebebasan. Baik, kita teruskan. Ini pada hilang-hilang. Oke. Karena itu kita sampai pada malam hari ini, sebelum saya tutup, maka mempertanyakan kasih Tuhan tak perlu. Kita mulai mempertanyakan yang pertama-tama, kita tidak mempertanyakan kasih Tuhan, yang kita tanya adalah mempertanyakan ego kita. Sampai seberapa besar ego kita, maka demikian kita mengenal kasihnya yang sesungguhnya. Kalau kita katakan bahwa hidup kita sebenarnya meletakkan diri kita pada dasar pengharapan. Ada 3 hal yang dikatakan untuk Paulus: iman, harap, dan kasih. Jadi iman kita disokong oleh pengharapan. Benar, beriman pada Tuhan itu menyakitkan kadang. Kenapa saya katakan menyakitkan? Bahwa kita seringkali dalam hidup kita ditantang karena kita percaya Tuhan itu ada. Tetapi kenapa hal ini terjadi? Hanya ada 2 alasan. Pertama, Tuhan memang mungkin tidak ada. Atau kalaupun dia ada, dia adalah Tuhan yang tidak peduli. Maka beriman itu perlu apa? Perlu pengharapan.
Maka kita pengharapan yang namanya pengharapan. Berharap yang artinya iman menguatkan kita berharap. Dan harapan kita meneguhkan iman kita. Itu yang dua. Jadi antara tiga iman, harap, dan kasih. Kita sekarang bicara tentang iman. Kita percaya Tuhan itu ada. Maka kita orang yang berpengharapan bahwa memang iman saya Tuhan itu ada benar. Karena itu apa membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah orang beriman mempunyai pengharapan. Jadi segala sesuatu kita letakkan dalam pengharapan. Bukan Tuhan yang berubah, tetapi seberapa besar kita masih berharap. Maka pengharapan, kalau kita tetap punya pengharapan pada Tuhan, maka kita masih punya pengharapan pada orang lain. Sering kita lihat, nah diharap banyak, nah diharap. Engkau ubah yang ada. Anak Arab begitu, anak Arab. Kita tak mau lagi, nah ada harapannya lagi berubah. Kenyaknya ya harapan. Betul, begitulah kita ada pengharapan. Pada Tuhan tidak ada apa lagi dengan orang lain. Maka kita tidak menaruh harapan orang akan berubah atau apa. Kumbay dia. Kamu pikir? Jadi kita teruskan. Jadi itu tadi antara Tuhan dan aku. Bagian penutup Tuhan dan kasih. Maka kita katakan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Betul? Kasih Tuhan tidak berubah. Lalu siapa yang harusnya sering berubah? Ya kita manusia yang sering berubah. Kenapa kasih Tuhan tak dapat berubah? Kita suci kan? Besok bawaan. Ya. Dikatakan dalam surat untuk Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Karena itu dia tak dapat berubah. Karena Allah mempunyai kasih. Mungkin besok dia tidak punya kasih. Betul tidak? Saya mempunyai uang. Mungkin besok saya tidak punya uang. Tapi kalau saya katakan saya adalah uang, maka saya tetap uang. Besok pun saya uang. Betul tidak? Sengaja saya katakan itu. Kenapa? Kadang-kadang pikiran kita membuat diri kita siapa. Maka ini kita memikir 1 Yohanes mengatakan Allah itu adalah kasih. Karena itu dikatakan dalam 1 Timotius 2:20 dikatakan bahwa kalau kita menyangkal Tuhan, Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Karena dia adalah kasih. Karena dia kasih, dia sangka kamu punya apa boleh puasa tetap mengasihi kamu karena memang saya adalah kasih. Jadi itu yang mau dikatakan oleh Rasul Yohanes. Oke, kita teruskan ini. Jadi kasih bukan sifat Allah. Jadi bedakan antara sifat dengan hakikat. Maka dia adalah hakikatnya adalah kasih. Kasih adalah Tuhan, Tuhan adalah kasih. Jadi dia bukan sifat, tetapi hakikat. Jadi sama dengan kita. Kalau manusia dikatakan hakikat kita bukan sifat kita ke laki-lakian atau sifat kita ke wanita-wanita, tapi hakikat kita laki atau perempuan. Tanda hari ini perempuan, besok laki. Karena hakikatnya tak diubah, kan? Benar. Sifat boleh. Saya boleh berjalan macam begini, kan? Tetapi saya tetap laki, hakikat saya laki. Jangan kamu ketawa, saya tidak begini. Biar mudah kamu mengerti mana hakikat, mana sifat. Ada sifat kewanitaan, sifat lembut walaupun tidak laki. Padahal boleh berukun, tetapi sifat lembut, artinya pengasih, penyayang. Kan? Tapi hakikatnya dia tetap laki. Itu tak dapat ubah. Kalau laki tetap laki. Jadi Tuhan itu dia bukan sifat. Kalau sifatnya kasih, besok dia boleh berubah. Benar tidak? Tapi hakikatnya kasih, kau ubah bolak-balik macam mana pun tak apa. Dia tetap kasih. Kamu bolak-balik segala macam, kamu kepala ke bawah, kepala ke atas, kau tetap perempuan.
Jadi itu yang saya mau maksudkan. Jadi lihat, lu jangan otak kuning. Baik. Jadi karena itu kasih Tuhan tidak tergantung pada suasana hati Tuhan. Kalau dia punya suasana hati, tidak tergantung pada kesalahan kita. Lalu tidak berubah oleh keadaan. Kalau dia sifat, dia boleh berubah oleh keadaan. Sifat dia baik, penyayang kok. Tapi kalau sudah stres, dia tampar orang juga. Karena dia keadaan, maksudnya benar tidak? Benar. Dia penyayang dia, tapi kalau sudah stres, dia gila juga. Tapi kalau hakikatnya, dia tidak akan berubah. Dia adalah kasih. Maka dia tidak tergantung suasana hati. Maka dia tetap akan mengasihi. Karena dia katakan, kalau kita menyangkal dia, kata Santo Paulus, dia tidak dapat menyangkal dirinya mengasihi. Itu luar biasanya Tuhan. Kita boleh menyangkal dia. Kita boleh mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak baik, Tuhan kurang ajar atau Tuhan. Tetapi dia tetap tidak dapat menyangkal dirinya sendiri bahwa dia mengasihi kita. Jadi kasih yang terbesarnya dikatakan nampak dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Dalam surat Ibrani dikatakan Yesus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Jadi Tuhan nampak dalam kasih-Nya yang tak berubah sekali selamanya, dibuat terutama bagi kita orang Kristen adalah dalam salib. Salib itu tanda kasih Tuhan. Saya katakan tanda salib kita buat bentar lagi, sabar aja. Cuma 10 menit lagi. Tanda salib, kita orang Katolik buat tanda salibnya. Kenapa kita buat tanda salib? Ada yang tanya, dia punya cikgu CCD, kenapa tanda salib? Saya refleksi pribadi saja menarik. Kalau tanda salib apa kita buat mulai dari atas kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salib memang bentuk begitu. Tandailah dirimu dengan tanda kemenangan Tuhan, kata Santo Paulus. Karena itu kita menandai diri kita dengan tanda. Jadi salib ini tanda kemenangan Tuhan, tanda kasih Tuhan yang menang atas kematian. Tapi ada yang menarik juga. Kenapa tanda salib? Kenapa tidak boleh macam ini? Kenapa harus begitu? Oke, salib berdiri. Kenapa pas Bapa sebut Tuhan Allah Bapa adalah the creator, pencipta, kreatif kan, idea yang mencipta, tenaga yang mencipta, tenaga kreatif yang mencipta semesta seluruhnya, tenaga kreatif adalah Bapa. Yang selalu kita pikirkan juga, kita berpikir tentang Allah. Dan Allah Putra, Bapa, Putra di mana? Hati. Adalah Allah yang merasa, yang sama dengan kita, yang mengerti luka-luka kita, mengalami penderitaan seperti kita, mengalami kesakitan seperti kita, sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Lalu Allah Roh Kudus, kenapa dibahas? Roh Kudus yang meneguhkan, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang menyertai, mengiringi kita. Dilihat itu satu hal yang menarik. Di sini masih buat makan di kedai buat di Brunei Belaan, saya di Sarawak selalu bilang ini Sarawak kuat. Kadang-kadang yang di Indonesia juga orang lupa kuat, banyak tak kuat juga. Saya suka dengan dia punya si melodi tadi, minum kopi pun dia buat. Saya pikir dia belajar dari orang Timur juga. Baca cerita kawan saya dulu orang Timur. Waktu kami novis calon pastor, calon ada di Sumatera sana tepi Danau Toba. Mau pergi mandi ke Danau Toba pun buat tanda salib ya. Betul juga karena mereka tidak tahu berenang. Tapi maksud apa? Mereka mau minum air buat tanda salib. Apa buat tanda salib? Mau pergi mandi buat tanda salib. Tapi sesudah 1 bulan di novisiat, lalu mereka tidak lagi buat tanda salib mau minum air. Kenapa selalu orang minum air saja buat tanda salib? Jadi orang lalu hilang luntur imannya gara-gara kami yang lain. Tapi dia buat tanda salib kan, mau makan
atau di kedai buat tanda salib. Tahu saya sembunyi-sembunyi. Macam saya selalu saya katakan di Seria dulu. Apa kawan? Semayang. Nah, begitu aja. Karena dikatakan Tuhan Yesus, kalau kamu malu mengakui aku di depan orang, saya akan malu juga mengakuimu di depan Bapa. Benar? Jadi ini tanda. Jadi salib itu jangan malu. Kenapa kita malu dengan salib? Tanda kebodohan memang untuk orang Yunani. Itu skandal terbesar untuk orang Yahudi. Tetapi salib itu adalah kasih. Dia tanda kasih. Saya dikuatkan oleh kasih Tuhan. Membuat dengan menandai, tandailah dirimu dengan tanda kemenangan. Apa kemenangan terbesar? Kasihnya yang mengatasi dosa. Kasihnya yang mengatasi kematian. Oke, kita teruskan. Jadi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke. Salib itu tempat pertemuan nyata antara manusia dan Allah. Jadi kamu lihat juga idea ketiga tentang salib. Kayu vertikal dan kayu horizontal. Salib tak hanya dapat kayu vertikal saja. Itu tiang rumah kawan. Lalu tak dapat salib itu hanya kayu horizontal saja. Itu yang di tepi jalan sekarang sedang mereka buat itu. Yang mau ke Sungai Tujuh sana jalan. Itu dikasih simen tepi jalan yang lain. Ada kayu di sana horizontal tepi sana. Kayu itu harus dua kayu bersilang, dua unsur vertikal dan unsur horizontal. Vertikal artinya relasi saya dengan Tuhan. Yang horizontal relasi saya dengan sesama. Jadi tak dapat minum, saya mau pergi-pergi baik relasi saya dengan Tuhan. Tetapi dengan sesama, maka horizontalnya hilang. Yang ada hanya kayu tubul saja begini tidak ada salib. Maka salib selalu harus begini. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi inilah pertemuan antara Allah dengan manusia yang disatukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Baik, kita teruskan yang berikutnya. Maka ketika bertanya tentang kasih Tuhan, artinya bertanya tentang kasih. Tempat pertemuan kita dengan Tuhan adalah dalam kasih. Iman itu diwujudkan dalam kasih. Dalam kasih itulah saya bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Jadi kalau kita lihat kasih yang kita terima dari Tuhan, disitulah mengalir bagi sesama. Kenapa? Lebih baik kita menghitung berapa banyak kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka saat kita menghitung berapa banyak kasih Tuhan, di situ kita bertemu dengan Tuhan. Karena kalau kita menghitung hal yang tidak kita inginkan, maka yang kita tidak punyai, tetapi kita inginkan, dan kita merasa bahwa kita tidak diberkati dan kita tidak memperoleh, maka pada saat itu kita tidak bertemu dengan Tuhan. Kita hanya bertemu dengan keinginan kita yang tidak terpuas. Jadi bertemu dengan Tuhan, belajar menghitung kasih-Nya. Memang tidak seperti mungkin yang orang punya, tapi yang ada pada saya juga. Apakah pemberiannya? Kita tanya. Baik, jadi menutup malam hari ini, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kenapa? Karena Tuhan sendiri telah melakukannya, maka dia minta kita untuk melakukannya. Siapa yang dimaksudkannya? Saudaraku yang paling hina ini. Ada banyak hal dalam hidup kita, tak perlu tindak kasih besar-besar, tindakan sederhana. Tidak perlu langsung mau pikir bermimpi tolong orang di Afrika. Bagus kalau boleh sumbang tolong. Kamu tolong orang di Afrika, tetapi saudara sendiri, anak sendiri merinsau. Benar kan? Artinya kita bergigak penama.
Dipuji orang, oh bagus dia, oh dia sumbang sana sini. Tapi yang paling hina siapa? Kasih paling sederhana di tengah keluarga kita dengan orang-orang yang kita kasih. Jadi saya ulang lagi, iman, harap dan kasih, dan kasihlah yang terbesar. Amin. Amin. Ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Coba baca psiku sudah malam. Jadi malam hari ini kita akan teruskan dengan sesi kita 8.30.